perang Belanda oleh Indonesia itu apa? Aceh. Aceh terakhir perang tahun berapa Pak? 1904. Tuh baru terakhir perang Aceh. Perang terlama di Nusantara itu di Aceh. Bahkan di tahun 1904 ke tahun 45 berapa tahun di mana? Ada 350 tahun. Jadi itu karangan Belanda. Jadi banyak sekali sebenarnya semangat Islam itu. Karena apa? Dulu itu mengatasnamakan Islam. Semua pejuang Nusantara Islam. Seluruh kerajaan dari mulai Aceh sampai Maluku itu raja-rajanya itu jebolan santrinya Sunan Giri semua. Jadi dulu ketika Sunan Giri masih hidup, maka Sunan Giri disebutnya mahal guru pada raja Nusantara. Sunan Giri disebutnya mahal guru pada raja Nusantara. Karena ketika Sunan Giri mendirikan pondok pesantren, itu dia mengajarkan ilmu tata negara. Seluruh putra mahkota kerajaan dikirim ke Giri. Kerajaan Palembang, kerajaan Sriwijaya, semua kerajaan sampai kerajaan Maluku, ada di Makassar semua, Bima, kemudian lagi NTB semua mengirim putra-putranya ke Sunan Giri untuk belajar tentang bagaimana Islam. Bahkan ada Sultan Tidore itu cuti dari Sultan 4 tahun buat nyantri di Sunan Giri. Begitu selesai, mereka kembali ke kerajaan masing-masing membangun semangat Islam, akhirnya melawan penjajah. Jasanya siapa? Sunan Giri. Maka Sunan Giri itu disebutnya siapa? Mahal guru para kerajaan Nusantara. Nah, seluruh kerajaan Nusantara yang ada di Indonesia ini hasil buah karya campur tangan didikan para wali songo di Jawa. Itu kalau kita belajar sejarah kembali lagi bahwa Islam itu nggak bisa diruntuhkan di Indonesia. Karena apa? Karena semangat jihadnya kuat. Pantas tadi ahli di Muqaddimah kemudian Fatimah disebutkan berkat rahmat video pokok kita. Tapi sepanjang nggak bisa dihidupi. Mataram, Canduan, Jogja, Surakarta tetap aja. Bisa dibayangkan Indonesia pertama kali ketika Indonesia memproklamasikan itu jadi sebuah negara tahun 45. Masih ada 77 kesultanan melebur jadi satu mengatasnamakan Indonesia. Sultanan Delhi, ya kan, Payakumbuh, yang di Sumatera, Palembang, Jambi, Sultanan Mataram, Banten, Cirebon, semua kesultanan itu melebur jadi satu mengatasnamakan bergabung jadi Indonesia. Dulunya wilayah-wilayah kecil-kecil itu dengan rahmat Allah dibukakan pintu hatinya, berbesar diri, akhirnya menyatu dalam Indonesia. Itu kan apa? Rahmat Allah. Dan ini nggak lepas dari pejuang-pejuang Islam. Karena buat mereka kekafiran nggak ada toleransi. Ya, kafiran tidak ada toleransi. Nah sekarang ini mau dihancurkan dengan cara macam-macam budaya. Kalau bisa lihat di Muhammad sekarang bulan Natal pakai jilbab tapi pakai topi sinter. Teriak, pakai jilbab, tapi di atas jilbab ada jajaran. Wah, udah banyak. TikTok yang punya siapa? Cina. Ketika kita buka akun TikTok, masukin ID nomor KTP nggak? Masukin nggak? Nomor handphone masukin nggak? Datanya itu sudah dipegang oleh Cina pun. Jadi Cina itu sudah punya data penduduk kita, tinggal dia mainin doang. Selesai. Itu pelapor-pelapor sekarang itu buat siapa semua? Ekonomi dihajar, kuasain semuanya di Indomaret. Ini siapa? Alfamart udah habis Pak. Nah tinggal kita, ya udahlah, kita kembali kepada peran kita sebagai apa? Ya, yang penting selamatkan diri kita, keluarga kita dari kekafiran. Insyaallah mudah-mudahan kita harus tegas. Kalau sudah bicaranya masalah akidah kita harus tegas. Tapi kalau bicara masalah furu, kita harus paham nih. Fikih itu ada usul, ada furu. Kalau usul itu nggak boleh diganggu.
Kalau furu itu masih ada perbedaan. Nggak apa-apa, dimaklumin. Contoh kalau usul, sholat, perintah sholat, zakat, haji, sepakat nggak? Itu usul. Nah, bagaimana cara sholatnya? Itu furu. Ada yang begini, ada yang begini, itu furu. Selagi itu masih dia sholat, masih mengakui syariat sholat, itu masih usul. Tidak boleh kita menjustifikasi mereka sesat. Tapi kalau dia sudah bilang sholat nggak wajib, nah baru tuh masalah. Kemudian seluruh ulama sepakat sedunia ini bahwa sholat wajib 5 waktu. Ketika dia bilang cuma 2, nah ini usul, boleh kita lawan. Tapi kalau di bawah itu sama puasa, sudah sepakat kalau puasanya itu wajib. Nah, masalah dia puasanya kapan tergantung ilmu yang punya. Terus bisa apa tuh ya? Yang penting sepakat dulu bahwa Ramadan itu wajib. Masalah dia puasanya besok atau hari ini tergantung ilmu yang dia pakai. Kalau ilmu hisab bagaimana, dia bagaimana, itu furu jatuhnya. Jadi kita harus pahami, sama dalam hal akidah pun, hal akidah ini ada usul, ada furu. Yang disebut usul itu ada pokok, ya. Masalah Allah wajib disembah, malaikat itu ada wajib diberi, itu usul loh. Allah itu adalah wajib disembah. Nah, terus bagaimana masalah sifat-sifat Allah dan sebagainya nanti dibahas lagi. Yang tidak boleh ketika kita menduakan Allah itu yang nggak boleh. Yang jadi masalah adalah perbuatan-perbuatan yang dianggap musyrik itu seperti apa, baru dimasuk dalam ranah furu. Misalkan ada orang baca tertentu bahwa dia sebenarnya memuji Allah, tapi ini nggak diajarkan, ini musyrik. Belum tentu juga orang yang baca itu ingin menentukan Allah. Jadi kita harus pahami, ziarah semuanya Rasulullah meminta silakan ziarah. Cuma bagaimana cara dia ziarah, ini yang jadi masalah. Nah, di Islam nggak boleh lempar koin gitu kan, ya pada di makam tuh ya. Nggak boleh lempar koin, nggak boleh minta ini, nggak boleh minta itu. Kita sebenarnya Rasulullah itu ziarah, Tiap Sabtu rutin Rasulullah ke makam Baqi', ini rutin tiap Sabtu. Atau Rasulullah berziarah kubur. Masa orang tidur di kuburan? Siapa orang muslim yang pertama kali tidur di kuburan? Ada nggak kuburiyun? Dicontohkan. Orang Islam pertama yang tidur di kuburan siapa? Nggak lain dan nggak bukan Siti Aisyah. Rasulullah SAW ketika meninggal dunia dimakamkan di mana? Di kamarnya Siti Aisyah. Selama itu pula Siti Aisyah tidurnya di sini, di samping kuburan Rasul. Ketika Abu Bakar meninggal dimakami di situ juga, masih Aisyah tidur di situ karena Abu Bakar bapaknya. Begitu Umar dimakamkan di situ, Sayyidina Umar dimakamkan di situ, baru Siti Aisyah keluar dari situ, dari kamar itu. Kenapa? Karena yang namanya wanita kadang-kadang udah ganti baju apa, kan ada Sayyidina Umar itu, saking merasa apa? Umat itu ada di situ, maka baru beliau keluar dari kamar. Jadi kita lihat dulu masalahnya apa. Tidak semua orang-orang yang kita anggap itu menyebut Allah, belum tentu. Jangan-jangan kita yang belum nyampe. Jadi kita harus paham mana-mana yang sifatnya bisa membawa kekafiran, bisa kepada yang umum. Yang umum juga buat kita adalah sekarang ini kita sudah mulai digerogoti oleh paham-paham, oleh pemahaman-pemahaman yang justru mendeskripsikan Islam, mengadu domba, bahkan menjalankan nilai-nilai keislaman tanpa kita sadar. Ya, kita jelas lakum dinukum waliyadin. Masalah orang boleh kita nakal apa enggak itu masih masalah perdebatan. Orang sholat di gereja boleh apa kagak itu masih perdebatan. Yang penting sholat enggak? Sholat Islam. Masa sholatnya di mana? Nah, ini baru bicara guru. Ada yang boleh di gereja, ada yang boleh tidak, ada yang tidak membolehkan. Itu selagi dia masih sholat berarti masih Islam. Jadi kita harus tahu nih patokan-patokan mana, jangan sampai gara-gara
kita ngaji nggak bisa, baca Quran nggak pernah, baca kitab pun juga nggak bisa, baca bahasa Arab boro-boro, bilang dibuat agama paling galak. Bila dibuka fakta dalil bengong. Nah kejadian Pak, setelah Jumat, biasa aja 2 kali, saya bikin aja sekali orang tua. Jadi ikutin, Islam apa tuh? Cuma aja cuma sekali. Baca sejarah lo. Rasulullah itu sholat Jumat aja cuma berapa? Cuma sekali. Ya aja 2 kali siapa? Utsman bin Affan. Jadi kalau saya dibilang mengingkari sunnah, justru lo yang aja 2 kali nggak harus sunnah. Kalau kita mau main ngotot, tapi kan nggak gitu caranya. Kita kasih penjelasan ini loh Pak, yang aja cuma sekali begini, yang 2 kali begini. Benar dua-duanya. Terawih, gitu kan nih. Ramadan, ikut lagi nih. 11 sama 23, 11 23. Mana yang benar? Yang benar. Yang agak benar? Benar nggak? Lah orang aja sholat salaman dibilang tidak masuk neraka. Lah kalau dagang handphone ngapa-ngapa, bagaimana ceritanya? Akal masuk nggak? Ya nggak masuk. Jadi sesuatu yang sifatnya bukan usul, gak usah diikutin. Kalau yang kuliah boleh kita diskusi, tapi kalau sifat usul jangan. Yang penting buat kita sekarang musuh kita sudah lebih besar, ya. Yang saya khawatirkan justru teman-teman kita ini lidahnya dipinjam, mulutnya dipinjam buat nyerang sesama musuh. Itu yang kita khawatirkan. Itu sebut adalah ulama su, ulama jelek. Ciri ulama yang jelek ada orang yang suka menjelek-jelekan. Udah itu aja. Ciri ulama jelek apa? Orang yang suka jelek-jelek. Udah simpel. Nggak perlu kita bahas biografi ya udah aja sih. Nggak usah kejauhan. Lihat aja bagaimana kiprah dia ketika ngajar, ketika dakwah. Ulama su adalah ulama jelek. Kalau dia suka menjelek-jelekan berarti dia ulama simpel. Itu cirinya ya. Dari sini ada menanya. Ya, Anda dari kategori kafirun, musyrikun, munafikun. Nah, level neraka yang terbawah ini yang kategori mana nih? Ya. Yang kedua, pertanyaan kedua, yang tadi jilbab ikut-ikutan nyanyi-nyanyi di gereja, apakah itu termasuk munafik? Baik, karena kita istilah kafir itu apa sih? Kenapa disebut kafir? Bismillah. Kafir asal kata kafaro. Kafaro yakulu kufran. Kafir itu ya isim akbar kafaro yakulu kufran. Bahwa kafirun. Kalau kafaro ilmadi bil mudhari masdar ini namanya isim fa'il. Isim fa'il itu pada dalam bahasa itu sebenarnya objek. Orang yang subjek. Kafir itu menurut bahasa artinya satrun. Apa satrun? Tertutup. Kenapa orang tertutup? Kenapa kafir itu? Kenapa disebut kafir? Karena dia tertutup. Apa yang tertutup? Nah, apa yang tertutup? Jadi ingat buka Al-Quran. Ketika bayi dalam kandungan berusia 4 bulan, ya sebelum ditiupkannya ruh ditanya oleh Allah. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Jadi ruh kita, ruh manusia sebelum dimasukkan ke dalam jasad itu sudah bersyahadat. Allah sudah bersyahadat kepada mereka. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku di Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Benar di Allah kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Jadi seluruh ruh manusia dari zaman Adam sampai akhir itu semuanya sudah bersyahadat kepada Allah, mengakui Allah sebagai Tuhan.
Makanya wajar ketika manusia lahir itu kondisinya suci. Maka Rasulullah katakan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir ke dunia itu suci. Kenapa? Masih ada perjanjian. Baru harus ditentukan setelahnya. Fa'abawahu yuhawidani yawmiyajinani ayunasirani. Orang tuanya lah, lingkungan lah yang menyebabkan dia menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Jadi disebut tutup itu karena orang tua lah yang menutup perjanjian antara dia sama Allah tertutup. Di mana nih? Ya, ini ketutup Pak. Perjanjian itu tertutup, maka sebenarnya kufur, kafir. Nah, bicara kafir ini banyak. Di dalam kita ada sebenarnya kufur 5. Kufur 5 itu apa? Tidak bersyukur. Kalau kufur, syukurnya apa? Dia lupa. Itu dari siapa mobilmu? Rumahmu dari siapa? Hartamu dari mana? Dia lupa tuh, menutup diri, menutup hati bahwa itu dari orang sebenarnya kufur 5. Nah, bicara kafir itu maksudnya disebut kafir itu karena dia menutup perjanjian antara ruhnya sama Allah ketika masih di alam dari sana. Makanya sebenarnya kalau ada orang dari non muslim dia balik ke sini, sebenarnya bukan masuk Islam Pak. Balik. Yang tepat adalah balik ke Islam. Karena awalnya Islam. Yang menyebutkan dia kafir, muslim, itu pun dan sebagainya. Itu karena apa? Pak bawah orang tua itu dampaknya apa? Lingkungan. Tergantung didikannya. Ya, kalau memang didikan Yahudi jadi Yahudi. Kalau didikan Majusi ya Majusi. Jadi tergantung orang tuanya. Nah, makanya seperti ini hidayah. Maaf, jangan sampai ini yang sudah kebuka, ya, ini tertutup lagi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka. Kalau jangan sampai hidayah yang sudah terbuka ini ditutup lagi sama Allah. Itulah kenapa kita tadi baca Rabbana la tuzigh qulubana. Nah, di dalam ayat yang tadi aku cuma mengenal 2. Lakum dinukum waliyadin. Jadi kalau nggak mukmin atau muslim berarti non mukmin. Kalau bukan muslim, non muslim. Kalau bukan Islam, ya kafir. Jadi kalau ada orang menggunakan kata non muslim, kita nggak usah emosi dulu. Ini arahnya kemana nih? Bukan berarti kita akan berubah bahasa kafir menjadi non muslim. Enggak. Ini mah tetap. Ini dia mengistilahkan bahasa dia itu dengan sama ketika orang sedang jalan-jalan itu, sebenarnya dia pengen ke puncak, digunakan lagi yang air sakit ini kita tadabur. Rokok sambil ngopi di puncak bengong, ngapain tadabur alam, padahal lagi bengong. Jadi istilah-istilah itu silakan saja, namun tidak mengurangi makna. Ya. Oke, jadi sebut kafir itu adalah asal kata sadrul, tertutup. Kenapa orang yang tidak menyembah Allah, tidak menganggap Allah sebagai Tuhan disebutnya kafir? Karena tertutup perjanjian dia sama Allah ketika masih di alam itu. Karena kita sudah berjanji dulu Pak, ya. Dan kita sudah bersyahadat kepada Allah. Dulu kita sudah janji. Kalau bala syahid kita sudah bersyahadat. Bersyahadat itulah yang nanti akan menjadi saksi kita. Ingat, neraka itu adalah makhluk Allah. Surga juga makhluknya. Neraka itu tidak berani membakar manusia selagi ada kalimat La ilaha illallah di dalam dadanya.
Terus Ustaz, kenapa ada orang yang dimasukin neraka, dibakar api neraka? Kita lihat keturunan hadis-hadisnya. Iman itu, tauhid itu, la ilaha illallah itu pergi dari hati seseorang ketika dia sedang mencuri, ketika dia sedang mabuk, ketika dia sedang berbuat maksiat, maka tauhid dalam hatinya itu pergi. Makanya neraka membakar itu ketika tauhid sedang pergi. Maksudnya gimana? Bapak mabuk, disisakan di neraka. Kenapa? Karena ketika bapak mabuk nggak ada nggak tauhid dia ada, nggak ada, maka neraka jadi ngebakar. Artinya selagi tauhid masih ada di dalam dada, neraka nggak bakal berani ngebakar. Maka sering-seringlah jadidu imanakum bila ilaha illallah, agar ketika api mau dekat ada tauhid, api mau dekat ada kalimat tauhid. Rasulullah katakan jadidu imanakum bila ilaha illallah, karena hati kadang-kadang suka lepas nih. Wah, nggak ada siapa-siapa nih, kembat lah. Nah, pada saat kembat itulah tauhid dari nggak ada. Nah, saat itulah api menyambar. Wah, nggak ada orang yang nenggak blok. Nah, ketika nenggak itu tauhid sedang nggak ada. Nah, saat itulah tauhid nggak ada, neraka membakar. Paham ya? Jadi nggak usah takut sama neraka, ya. Kita ibadah itu bukan karena takut sama neraka, juga kita nggak pengen surga. Ibadah itu ibadah aja, nyembah aja. Kalau memang surga itu kita sholat, kita puasa untuk surga dan neraka, Rasulullah SAW berkata, para sahabat sudah dijamin masuk surga 10 orang, tapi kok masih sholat? Rasulullah sudah memegang kunci surga, tapi masih istighfar. Ternyata apa? Ternyata sholat mereka, ibadah mereka itu bukan pengen surga. Karena apa? Ucapan rasa syukur. Gampangnya begini, Bapak tinggal di rumah orang kaya banget, dikasih makan di situ, kasih tinggal di situ, uang dikasih. Kira-kira nih, malu nggak kalau nggak ngapa-ngapain? Pak Ilham tinggal di rumah saya kaya banget gitu kan? Saya nggak nyuruh si Ilham kan, cuma dia makan tidur. Ada malu sih nggak? Ya, saya kakek banget. Saya nyiram kebun ya, kan gitu. Jadi nyiramnya kebun Pak Ilham itu bukan karena saya suruh, tapi karena ungkapan syukur. Terima kasih mas saya. Itulah para orang-orang soleh dalam beribadah. Jadi bukan lagi surga ini, tapi bagaimana caranya? Istighfarnya Rasulullah, ibadahnya Rasulullah dan para sahabat itu bukan mengejar surga, tapi apa? Ungkapan syukur dia atas nikmat yang telah Allah kasih kepada. Begitupun kita sama, mudah-mudahan ibadah kita itu bukan karena kita takut surga dan kita takut neraka dan surga. Apa kita lihat? Jika surga dan neraka tak pernah ada, apakah kau masih duduk padanya? Itu kan kalimat dalam sebenarnya. Waktu sebuah lagu ya, itu kalimat dalam. Pertanyaan kan menurut kita kerja ini karena takut sama bos, apa takut sama Allah? Kalau takut sama bos, nggak ada bos, kita bisa nolong. Ah, nggak ada bos mbak, nggak ada bos, gitu kan? Paham ya?